membela kami. Engkau selalu berjalan dalam kehidupan kami, saat demi saat, detik demi detik. Engkau pimpin, Engkau kawali hidup kami Tuhan. Bahaya Engkau halaukan, segala macam penyakit juga Engkau halaukan. Kesusahan-kesusahan kami Engkau yang menanggungnya Tuhan, memberikan kelegaan. Sakit kami Engkau yang sembuhkan Tuhan Yesus. Segala sesuatu datang dari Engkau, tapi pada akhirnya kembali kepada Engkau juga dalam ucapan syukur. Maka Tuhan, terima kasih banyak. Hari ini kami ada lagi dalam rumah Tuhan. Kami membagi sukacita kami dengan Engkau, karena Engkaulah yang menghadirkanmu semua pengalaman-pengalaman bagi kami, baik yang menyenangkan maupun tidak. Kami syukuri itu Tuhan Yesus. Saatnya kami akan dengar firman-Mu. Tuhan, lengkapi kami dengan hati yang memahami, dengan pikiran yang memahami, supaya firman Tuhan mendapatkan pemenuhannya dalam perbuatan-perbuatan iman kami. Dan karena itu kami memuliakan Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan berkati juga pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menikmati firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sekarang kita ada di kitab Yosua, saudara ya. Perjalanan kita sudah cukup panjang sejak kita membahas kitab Kejadian itu dari tahun 2020 ya. Ya, persis ketika Covid, di situ kita sudah bahas kitab Kejadian. Lalu kemudian sampai dengan minggu ini berarti kita sudah selesaikan 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, tidak terasa saudara ya. Gitu. Tapi Alkitab kita masih tebal sekali ini. Gitu. Dari Yosua sampai kitab Wahyu ini masih ada 1000 pasal lagi bahkan. Gitu. Dan itu berarti jangan-jangan Tuhan sudah datang kita belum selesai membahas kitab Wahyu. Ya. Tapi begitulah saudara, firman Tuhan menjadi makanan bagi hidup kita. Ya, sempat atau tidak sempat kita mendengarkannya secara berseri, tapi kita tetap punya waktu untuk dapat membaca, paling tidak, paling sedikit membaca firman Tuhan. Nah, kitab Yosua adalah kitab persiapan. Kitab persiapan bagi orang-orang Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Ya, kenapa disebut tanah perjanjian? Karena tanah ini sudah dijanjikan 4,3 abad sebelumnya itu kepada Abraham. 430 tahun sebelum orang Israel nantinya akan menetap di tanah Kanaan ini, atau pada waktu zaman Abraham dikenal dengan tanah Negeb. Nanti di dalam kitab Yosua baru dikenal dengan tanah pusaka. Nanti di kitab Daniel baru dikenal dengan tanah permai. Tuh, sebutan tanah Kanaan itu banyak saudara. Tanah perjanjian itu karena dilihat dari Kejadian, dari kitab Kejadian, dari janji Allah kepada Abraham. Disebut kemudian menjadi tanah pusaka itu nanti ketika mereka masuk. Kapan itu? Ini di kitab Yosua. Tanah itu tidak lagi disebut perjanjian lagi. Karena kalau sudah masuk berarti kan sudah mendapatkan janji. Nah, karena itulah tanah itu nanti di kitab Yosua ini saudara akan mulai akrab dengan istilah tanah pusaka. Gitu. Nah, nanti tanah pusaka ini berkembang dengan keturunan Israel, dengan berkat-berkat Tuhan kepada keturunan-keturunan ini. Nanti di zamannya kitab Daniel akan disebut dengan tanah permai. Gitu. Kenapa tanah permai? Karena sudah ada kemegahan Tuhan di situ. Ya, walaupun sayangnya orang Israel nanti harus meninggalkan tanah itu oleh karena dosa mereka.
Tapi yang tidak dapat ditutupi adalah pekerjaan Allah di dalam komunitas Israel, khususnya di tanah pusaka ini. Itu memang mendatangkan kemegahan Tuhan. Maka disebut dengan tanah permai. Jadi dia disebut tanah perjanjian kayak, dia disebut dengan tanah pusaka kayak, dia disebut dengan tanah permaikah itu. Itu tetap urutannya saudara merupakan pemberian Allah kepada keturunan Abraham. Itu dari urut-urutannya. Dan sekarang mulai sedikit demi sedikit terbuka. Ya. Di kitab Yosua inilah kita akan melihat perjuangan orang Israel yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan sesungguhnya? Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, sepanjang kita sudah belajar dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, 4 kitab ini, perjalanan pengembaraan Israel di padang belantara itu, atau di padang gurun Sinai, sesusah-susahnya mereka itu boleh dikatakan jarang sekali berperang. Jarang sekali berperang. Paling kalau ada bahaya, maka bahaya-bahaya itu datang dari padang gurun itu sendiri. Seperti apa? Seperti datangnya kemudian ular-ular tedung. Ya, itu pun karena dosa Israel. Apalagi tanah terbelah yang kemudian menelan banyak orang. Itu pun terjadi oleh karena ulah orang Israel sendiri. Gitu. Jadi rupanya saudara, apa yang orang Israel alami, sesusah-susahnya perjalanan mereka, seberat-beratnya medan dari pengembaraan mereka ini, mereka sebenarnya hanya sedikit saja berperang. Paling yang disebut dengan peperangan itu mungkin pada 2 bulan pertama ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berperang dengan bangsa Amalek. Sejak itu gak ada lagi. Mereka hanya habis energinya berperang dengan rasa lelah mereka sendiri. Mereka berperang dengan bosannya perjalanan mereka. Nah sekarang ketika mereka sudah masuk di tanah perjanjian, maka mereka akan menghadapi kesusahan yang sesungguhnya, yaitu peperangan demi peperangan melawan orang-orang yang tidak bersunat hatinya. Saudara bisa bayangkan ya. 40 tahun mereka jalan keliling, capek gak kira-kira? Capek ya, 40 tahun. Saudara jalan 40 jam aja pasti gempor kan? Gitu. Nggak usah lah bilang padang belantara. Jalan di mall ini aja Lokasari nih ya. 40 jam coba gitu. Sampai rumah pasti kan perlu pijat, ya, mandi air panas kan begitu. Itu baru 40 jam di mall, ini 40 tahun di padang belantara, saudara. Capek. Lalu begitu masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang kepada mereka, bersiaplah engkau untuk mengalahkan suku-suku yang ada di utara dan suku-suku yang di selatan. Kalau seandainya saudara yang jadi orang Israel baru selesai pulang 40 tahun jalan-jalan, lalu nyampe di tanah perjanjian, harapannya apa? Oh, harapannya langsung dapat rumah, bisa mandi air panas gitu ya, menanam cangkul di kebun kita kan gitu. Ini enggak saudara. Tuhan bilang persiaplah engkau untuk merebut daerah ini. Mungkin saudara bertanya loh, kok jadi merebut lagi? Katanya tanah perjanjian. Katanya tanah pemberian. Iya, betul. Tapi yang manusia pikir itu seringkali kan enaknya sendiri tuh. Kita mikirnya kalau disebut dengan tanah pemberian itu diberi gratis lalu tinggal pakai. Enggak begitu. Allah kita itu tahu kalau manusia digituin, malesnya datang, saudara. Malesnya datang, ucapan syukurnya juga ikut males.
Lama-lama korbannya malas, kenapa? Karena semua gampang didapat. Betul apa betul? Ya. Sesuatu yang gampang didapat seringkali gak akan diperjuangkan. Kalau susah didapat, saudara jaga. Kalau perlu melek mata 24 jam. Kalau perlu saudara jaga dengan keringat dan air mata dan darah, kalau segala macam. Tuhan ingin orang Israel punya hati seperti itu. Enggak cuman asal terima dan menggampangkan. Maka nanti kita akan lihat sepanjang kitab Yosua ini. Disinilah kitab peperangan atau kesusahan orang Israel yang sesungguhnya. 40 tahun itu di padang gurun mereka cuman capek jalan. Dan kalau saya katakan sebenarnya enggak capek jalan juga sih. Sebab kita sudah pernah bahas dalam Bilangan 33. Tuhan seringkali membuat mereka berhenti dan bahkan ada 42 titik perhentian sepanjang 40 tahun itu. Dan setiap perhentian ada kalanya mereka bisa berhenti 1 bulan lamanya. Untuk apa? Istirahat. Paling cepat mereka berhenti itu 3 hari. Lama loh saudara, 3 hari, lumayan. Paling lama bisa 40 hari sambil menunggu perkabungan. Misalkan kalau ada yang meninggal, ada yang mati. Seperti waktu Harun mati, mereka harus berkemah 40 hari untuk menyelesaikan masa perkabungan mereka. Jadi mereka ini gak jalan melulu, tiap matahari terbit jalan, tiap matahari terbenam baru tidur, matahari terbit jalan lagi. Enggak saudara. Jalannya mereka kalau di total itu mungkin hanya separuh dari jumlah tahunnya mereka. Sisanya mereka berhenti. Di Sinai mereka berhenti 1 tahun. Mereka berkemah 1 tahun di Sinai. Jadi bangsa yang tadi saya katakan capek ini sebenarnya bukan capek jalan loh. Mereka ini capek karena mengeluh. Apa? Mengeluh. Orang mengeluh capek enggak? Capek orang Jawa bilang. Secapek-capeknya saudara kerja, percayalah lebih capek lagi kalau mengeluh. Stres itu adanya. Kalau capek kerja tinggal ngelurusin badan sehat. Tapi kalau mengeluh yang capek itu di sini, capek itu di sini, capek itu di punggung belakang, sudah capek semua itu. Nah orang Israel ini 40 tahun ini capeknya bukan capek jalan. Karena tadi saya katakan berhentinya juga banyak. Dan panjang-panjang berhentinya. Capeknya mereka mengeluh. Sekaranglah di tanah perjanjian yang nanti akan menjadi tanah pusaka, baru mereka alami kesusahan sesungguhnya. Tiap hari mereka mesti bangun pagi. Untuk apa? Berjaga. Karena harus siap berperang. Dan itu mereka harus jalani 5 tahun. 40 tahun jalan-jalan, 5 tahun perang. Ikut Tuhan begitu kan ya? Masih mau ikut Tuhan gak kalau begitu saudara? Amin, yakin. Ini saudara amin karena baru dengar khotbah saya. Nanti kalau di rumah saudara rasa susah sendiri, baru bukan amin lagi, amsyong. Ya, hancur sudah ini ikut Tuhan. Tapi begitulah memang kehendak Allah. Ada waktunya kita berkelana, ada waktunya kita berhenti. Itulah namanya disebut dengan perhentian, itu sabat. Alkitab berkata tema kitab Kejadian apa yang paling berat, yang paling utama tema kitab Kejadian kalau saudara ingat. Orang asing. Abraham datang sebagai orang asing. Ishak nanti ke Gerar juga disebut orang asing. Yakub pun nanti bahkan sudah membeli satu kota namanya Sikem, tetap disebut orang asing. Kita ini pun oleh Paulus disebut sebagai warga negara asing di dunia ini. Karena kita punya kerajaan, warga negara kita sesungguhnya adalah warga kerajaan sorga. Jadi kita ini asing saudara di sini. Gitu. Karena asing kita harus pintar-pintar bawa diri, hidup juga tahu diri.
Karena orang asing, setuju? Itu harus saudara tahu itu. Jadi jangan apa-apa mengeluh kayak dunia ini milik saudara. Saudara klaim, Tuhan awas ya kalau nggak berkati saya. Emang kampung ini milik kita, saudara. Ini tangki ini kita premannya, gitu. Awas ya Tuhan kalau nggak berkati. Saya di sini udah paling tua saya di sini. Terus mau gimana kalau udah paling tua? Mau dikasih panjang umur, saudara? Hati-hati ini. Tema awal kitab Kejadian adalah orang pilihan itu justru orang asing. Dan di dalam perjanjian baru Paulus juga katakan kita ini milik Allah, di dunia ini juga orang asing. Sebagai orang asing tahu cara kita membawa hidup kita dengan benar, supaya orang-orang dunia yang memang merasa dunia ini punya mereka, mereka malu melihat perbuatan-perbuatan dari anak-anak Tuhan. Dan karena itu mereka akan mengubah hidup mereka, dengan sendirinya kita menjadi kesaksian buat mereka. Haleluya. Saudara senang itu? Ya. Jadi karena orang asing kita di dunia ini, ya namanya berperang itu ya bukan hal yang aneh gitu. Kalau kita milik saudara, maka kita sudah bisa klaim semuanya. Nggak boleh ada yang ganggu, ini punya saya, ini punya saya. Tapi karena kita orang asing, namanya orang asing suka diganggu-ganggu. Banyak yang iseng-iseng gitu. Nah disinilah sekarang kita akan melihat bagaimana Yosua dengan segenap hatinya berusaha untuk mengumpulkan kekuatan hati dari orang-orang Israel. Ini saya kasih catatan, mengumpulkan kekuatan hati itu enggak gampang. Kalau sekedar mengandalkan kekuatan Tuhan gampang, karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Tapi mengumpulkan kekuatan hati itu sejauh dosa, saudara. Ya, ketika hatimu berdosa, maka hubunganmu dengan Tuhan jauh. Ketika sudah jauh, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kekuatanmu mendadak hilang, pengharapanmu pun mendadak hilang. Hati-hati itu. Mengandalkan kekuatan Tuhan lebih mudah. Tapi mengumpulkan kekuatan hati untuk siap, untuk selalu semangat, itu tidak mudah. Dan ini yang sedang dihadapi Yosua. Ayo kita baca ya, Yosua pasal 1. Yosua pasal 1, saya ingin kita baca 9 ayat pertama dulu. Yosua 1 dari ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Wah enak saudara. Kalau saudara jalan, setiap tanah yang saudara tapaki tiba-tiba jadi milik saudara. Saudara jadi tuan tanah di Kelurahan Tangki ini. Ya. Jalan langsung saudara klaim milik saya. 1 menit di belakang nanti ada teman anak Tuhan jalan juga, ini milik saya. Berantem gak tuh kira-kira? Ini bukan tapak kaki satu orang, tapi tapak kaki satu bangsa. Artinya daerah yang Tuhan beri itu enggak sejauh kita jalan, tapi ibarat satu rombongan besar. Tuhan berikan tanah itu. Jadi antara tanah perjanjian dengan tanah pusaka nanti akan ada beda. Nah ini saudara mesti baik-baik tahu. Karena banyak orang tanya, kenapa Pak tanah yang ditempati Israel sekarang kok nggak sama dengan yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Karena dijanji kepada Abraham, Tuhan bilang batas utaranya itu adalah Hermon, gitu, atau bahkan sungai Efrat itu dekat Hermon. Batas selatannya itu adalah Mesir. Tapi lihat Israel yang sekarang kan nggak segitu. Utara sama selatannya nggak segitu jauh. Tahu bedanya di mana? Di ayat ini. Kalau orang Israel males jalan, maka janji tinggal janji sudah.
Kan janji itu kepada Abraham untuk menunjukkan bahwa Allah sudah sediakan wilayah yang lebih luas. Tapi kalau keturunan Abrahamnya malas, ya berkatnya segitu. Ngerti nggak? Jadi nanti kalau saudara lihat, nanti tapi di pasal-pasal mulai pasal 13 itu Yosua, baru saudara tahu. Kok batas utara yang orang Israel dapat nggak lebih jauh lagi seperti yang janji Tuhan kepada Abraham. Itu sampai sungai Tigris, sungai Efrat. Sementara yang orang Israel nanti diami di batas utara itu cuman sampai satu kota, saudara, yang kemudian nanti disebut dengan kota Dan. Ya, itu tidak jauh dari pegunungan Karmel. Padahal janji Tuhan kepada Abraham masih di atasnya lagi. Gak dapat tuh, seolah hilang. Kenapa? Ya orang Israel gak mau menapakinya. Janji Tuhan selalu diberikan wadah yang besar. Tapi kalau anak Tuhannya malas, gak mau merebutnya, ya janji tinggal janji dong. Allah sudah kasih, kita gak meraihnya. Kan tadi saya katakan, perjanjian Allah bukan berarti kita terima gratis. Kita aja yang suka salah memahami bahwa kalau Allah janjikan berarti saya akan terima gratis. Yang terima gratis itu cuman undian berhadiah, saudara. Jawaban doa gak begitu. Sepakat ya? Supaya saudara tahu ini. Jadi jangan sakit hati. Tuhan kok gak sama dengan janji Tuhan? Yang bikin sama itu sebenarnya adalah semangat kita, gairah kita, motivasi kita. Itu yang akan bikin sama. Tapi janji Tuhan itu menunjukkan batasnya, luasnya Tuhan akan menyediakan berkat. Itu bahkan sampai di luar dari batas yang kita pikirkan. Cuman kalau kita tidak menjalaninya. Nah, jadi nanti saudara tahu, ayat inilah yang menentukan mengapa batas orang Israel tidak seluas janji Allah kepada Abraham. Ya, saya baca ulang. Ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai. Nah, di sini janji Tuhan masih sama dengan yang dia sebutkan kepada Abraham. Kalau saudara cek di Kejadian pasal yang ke-15, masih sama, saudara. Sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar. Laut besar ini berarti sudah masuk ke wilayah barat. Laut besar ini kalau saudara lihat peta sekarang namanya Laut Tengah atau Laut Mediterania. Gitu. Dulu cuma dikenal Laut Besar tuh, dari wilayah utara Efrat kemudian ke wilayah barat itu adalah Laut Besar. Sekarang ada jalan tol persis di pinggir pantai Laut Besar. Nanti kalau saudara sekali waktu ke Israel, berdoa ya supaya saudara ke Israel. Mau? Minimal sebelum Tuhan datang sekali saudara ke Israel. Gitu. Lagi perang. Terus kita baca, seluruh tanah orang Het sampai Laut Besar, di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Allah berjanji bahwa dialah yang akan menyertai Yosua dari depan, dari belakang, dari sampingnya. Ini merupakan janji pertama, saudara. Wujud janji pertama tentang Immanuel itu. Sebelum kata Immanuel itu datang, sebelum kata Immanuel itu nanti muncul, sebenarnya wujud nyata dari Immanuel itu di sini. Kapan Immanuel itu disebutkan pertama kali? Nanti di kitab Yesaya. Jarak dari Yosua ke Yesaya masih cukup jauh, masih ada 6 abad paling tidak. Masih lama.
Tapi gagasannya tentang si Immanuel yang menyertai orang-orang yang percaya itu sudah di sini loh. Jadi bukan soal nama Immanuel, tapi itu soal konsep Allah sendiri. Soal hidup Allah sendiri yang keberadaannya itu hanya untuk menyertai orang-orang yang percaya. Maka Immanuel itu sendiri sebenarnya jauh lebih tua daripada nama Immanuelnya. Itu maksud saya. Sang Immanuel ini sudah ada, sudah bekerja lebih lama dibanding nama Immanuelnya diperkenalkan. Dia menyertai saudara. Ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kalau saudara ingin agar tempat-tempat yang tadi dipijak menjadi milik saudara, saudara harus menjalani hidupmu tanpa menyimpang kiri kanan dari firman Allah. Percaya atau tidak? Sekarang pertanyaannya adalah berani atau tidak saudara mempertaruhkan hidup saudara untuk melakukan firman Tuhan, tidak menyimpang kiri atau kanan. Melakukan firman Tuhan bukan hal yang mudah, saudara. Masih lebih mudah Daud menyanyi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah, baru di situ actionnya. Kalau awal ku renungkan firman masih mudah diucapkan. Siang dan malam masih bisa lah. Walaupun kadang-kadang terganggu sedikit dengan status orang nanti. Dengan status itu. Saudara lihat status orang, wah saudara komen. Begitu komentar saudara pengen besok aku pengen bikin status nah gitu. Jadi perang status jadinya. Tapi melakukannya ini itu butuh apa yang disebut dengan keinginan dan keberanian. Jadi melakukan firman Tuhan bukan hal yang mudah. Tapi kalau saudara-saudara melakukannya, saya katakan ini saudara demi firman Allah, jangan tanggung-tanggung melakukannya. Lakukanlah tanpa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lebih baik tidak melakukan sekalian daripada saudara tanggung-tanggung melakukannya. Kenapa? Ya karena ayat ini berkata, engkau tidak akan diberkati. Kan begitu. Berkat Tuhan hanya menyertai anak Tuhan yang dengan sepenuh hatinya. Sepenuh hatinya artinya dia tidak ingin tanggung-tanggung melakukannya. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap. Tuh, ada kata tanggung di sini? Nggak ada. Yang ada segenap. Ada kata separuh di sini? Nggak ada. Yang ada segenap. Ada kata sekali-sekali di sini? Nggak ada. Nggak mudah itu memang. Tapi itulah makanya kenapa kepada Yosua Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena ini bicara kekuatan hati, saudara. Mau itu lebih berat effortnya, tenaganya daripada bisa. Kalau enggak bisa, untuk bisa orang perlu belajar atau ngeliat minimal. Dari enggak bisa, oh jadi bisa. Tapi dari enggak mau jadi mau, ada enggak sekolahnya? Enggak ada. Sekolah untuk bikin orang enggak bisa jadi bisa banyak. Dari SD, SMP, SMA, universitas, STT segala macam. Itu dari nggak tahu jadi tahu. Dari bisa jadi nggak bisa. Tapi ada sekolah dari nggak mau untuk bikin mau.
Nggak ada. Dari sini. Lebih susah loh saudara. Makanya tadi saya katakan mengumpulkan kekuatan hati jauh lebih sulit daripada minta Tuhan kuatkan saya. Gampang Tuhan kasih. Sebutlah Tuhan kasih kayak kasih air hujan nih. Gitu. Saya kasih Roh Kudus misalkankah saudara tiba-tiba kuat. Tapi kalau hatimu gak kuat, saudara mau teriak ke siapa? Ke Tuhan. Tuhan tolong kuatkan hati saya. Tuhan sendiri bilang kepada Yosua, kamu ya yang kuatkan hati, betul tidak? Gak bisa dong kita minta Tuhan tolong kuatkan hati, kan hatimu nempel di hidupmu. Saudara minta berkat bisa, kenapa? Karena berkat gak nempel di hidup saudara, Tuhan kasih. Gitu. Apa yang nempel di hidup saudara? Kan hati. Ya sudah Tuhan bilang, kamulah yang kuatkan. Makanya 2 kali Tuhan ucapkan kepada Yosua. 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkan hatimu tuh. Lalu ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuh. Tapi nanti ayat 9 diulang lagi untuk yang ketiga kali. Kita baca dulu ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkan itu siang dan malam. Jadi saudara tahu nggak inspirasi dari lagu Daud? Itu ayat ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Itu ayat ini. Daud masih hidup masih lama sudah. Dari Yosua ini menuju ke Daud itu masih ada sekitar ya 500 tahunan, 600 tahun. Masih cukup lama, masih jauh. Ini inspirasinya. Lalu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuh betul kan saya bilang. Saudara berani melakukan firman Tuhan tanpa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apapun yang engkau buat pasti berhasil. Tapi jangan diklaim kata pasti yang keluar dari mulut saya ini berarti hitungan jam yang saudara punya. Tuhan saya sudah berdoa dalam nama Yesus 24 jam harus jadi. Saya gak khotbah 24 jam pasti berhasil saudara ya. Betul gak? Gak saya ucapkan itu. Ada waktu yang kita gak tahu kapan. Tapi dari waktu antara saudara berharap, waktu ketika dalam pengharapanmu engkau melakukan firman Tuhan tidak menyimpang kiri dan kanan. Sampai dengan waktu Tuhan akan membuat perjalananmu berhasil, itu lama dan pendeknya gak ada yang pernah tahu. Saudara punya pengalaman dengan Tuhan sendiri nanti akan berbeda dengan orang lain. Jadi gak usah dipertanyakan kepada Tuhan, berhasilnya kapan Tuhan, cepet gak, sebelum saya tua bangga atau enggak, gak usah ditanya. Yang penting penuhi saja, engkau berharap pada Tuhan. Dalam pengharapanmu engkau melakukan firman Tuhan tanpa menyimpang ke kiri dan ke kanan, nanti Tuhan akan buat berhasil perjalanan saudara. Tuhan akan buat berhasil hidup saudara, masa depan saudara. Lamanya tergantung saudara kuatin hati. Itu yang saya mau katakan. Maka ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuh udah 3 kali lah. 3 kali ini kan penting banget ya. Penting banget. Jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Disinilah kata Immanuel itu dipakai dalam terjemahan Ibrani. Tuhan menyertai engkau. Immanuelnya baru muncul nanti 7 abad kemudian. Tapi gagasannya sudah di sini. Tuhan menyertai orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan menyertai jemaat Tuhan yang tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Ikut Tuhan itu gak usah dipaksa saudara. Harus kemudian mendapatkan apa yang saudara inginkan. Ya, ingat baik-baik ini. Ikut Tuhan tidak harus dipaksa. Engkau harus mengalami apa yang orang lain sudah alami. Pengalaman Kristen itu beda-beda saudara. Makanya kenapa saya tertarik dengan judul, saya buat judul ini.
tanggung jawab dalam panggilan ilahi. Panggilan kita cuma satu, saudara, yaitu mendapatkan keselamatan kita, mendapatkan perhentian kita. Selama kita hidup di dunia ini, keselamatan itu tetap harus diperjuangkan. Diperangilah dari kedagingan. Makanya nanti musuh-musuh Israel itu sebenarnya satu persatu adalah musuh-musuh di dalam kedagingan dan egois kita. Nanti kita akan bahas di minggu-minggu berikutnya itu. Mulai menghadapi Yeriko, kota Ai, nanti kemudian sekutu-sekutu wilayah utara, sekutu wilayah selatan, 5 tahun. Baru nanti di pasal 13 saudara baru akan mendapatkan data orang Israel mulai bagi-bagi wilayah. Suku Yehuda dapatnya apa, suku Sebulon apa, itu baru di pasal 13. Tapi 12 pasal pertama 5 tahun. Mereka harus merebut daerah itu dengan tenaga mereka, dengan hati mereka. Allah selalu sertai. Allah selalu datang dengan kuasanya. Allah kawali orang percaya itu selalu dengan kemegahan Tuhan. Tapi kalau hatimu kecut, ya Tuhan gak bisa kemudian melakukannya sendiri. Nanti kalaupun Tuhan bekerja dan dia menang, karena pasti Allah akan menang toh. Tapi dasarnya hatimu kecut, engkau gak akan mengucap syukur nanti. Saudara anggap bahwa itu memang bukan bagian saya, memang Tuhan aja yang hebat. Gak ada cerita kita, gak punya. Cerita kemenangan iman itu harus bekerja dalam 2 hal ini. Kuasa Allah dan kekuatan hati kita. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Supaya terjadilah apa yang firman Tuhan katakan. Berhasillah perjalanan hidupmu. Gitu. Jadi pada hari ini, pada minggu-minggu ini apa yang saudara sedang hadapi? Bingungkah, bimbangkah, begitu. Tapi ada yang optimis. Ada beberapa pakar ekonomi bilang, entah benar atau enggak saya nggak tahu, karena saya bukan ahli ekonomi. Mungkin orang ini cuma pengen sensasi atau pengen memang postingannya itu dapat dapat feedback, dapat viewer yang banyak. Indonesia akan menjadi negara yang tangguh. Negara-negara lain kolaps ekonominya, Indonesia sendiri yang akan tinggal. Saya pikir benar apa enggak? Kalau benar ya puji Tuhan gitu. Artinya sekrisis-krisisnya Indonesia enggak akan lebih parah dari negara lain, kan begitu. Tapi ada yang bilang pendeta pula lagi. Gitu. Oh iya betul. Gitu. Bahwa Indonesia nanti akan kena terdampak paling menderita dalam krisis global. Puncaknya tahun 2035. Itu yang ngomong pendeta loh saudara. Saya kira pendeta ini tahu juga ya masalah ekonomi. Saya udah belajar puluhan kitab, puluhan terjemahan, tetap nggak tahu aja ekonomi saudara. Yang satu ekonomi itu cuman kolektor itu ya, saya tahu tuh ya. Ekonomi itu. Tapi yang lain-lain nggak tahu. Cuman apapun orang bilang, mau ke Indonesia disebut negara yang nanti bertahan, mau ke Indonesia disebut negara nanti yang paling menderita, kuatkan hati saudara. Anak Tuhan tetap akan dipelihara Tuhan. Satu hamba Tuhan senior pernah menanyakan pertanyaan yang sulit kepada saya. Saya nggak tahu apakah maksudnya ingin menjebak saya atau memang ingin ngetes saya. Hamba Tuhan senior ini udah tua banget, sekarang udah meninggal beliau. Dia bertanya begini, Han, nanti kalau memang betul-betul terjadi dalam Wahyu pasal 13, semua negara sudah dipegang oleh antikristus. Lalu kemudian anak-anak Tuhan itu disingkirkan oleh Tuhan. Kira-kira makan apa? Kira-kira makan minumnya apa? Karena lama loh itu.
Alkitab bilang disingkirkannya itu jumlah totalnya 42 bulan, 3 tahun setengah. Makan apa kira-kira? Kan tubuh kita perlu makan. Ya, saya pikir wah ini ngetes kali ini. Gitu. Saya bilang, tante nggak tahu. Enggak, saya juga masih mikir-mikir, kira-kira makan apa ya? Kan kita belum mengenakan tubuh kebangkitan. Kita masih di dalam tubuh ini. Kan berarti perlu makan dong. Siapa yang mau kasih makan? Tiba-tiba ide muncul saudara di pikiran saya bilang begini. Kalau saya sih rasatan, gak perlu kita khawatir. Tuhan akan kasih makan persis seperti orang Israel makan mana di padang gurun, saya bilang. Sudah itu. Berarti cocok dengan apa yang saya pikirkan. Oh, berarti ngetes saya nih pertanyaannya, kan gitu. Ya kan? Cocok dengan apa yang saya pikirkan. Yang jelas kita bisa makan, saudara. Tapi makan itu mungkin gak perlu lagi dengan tenaga kita, keringat kita. Karena Allah akan beri makan persis seperti orang Israel makan mana di padang gurun, bangun pagi tinggal ngambil, makan. Asal jangan disimpan sampai tengah hari mencair, kan begitu. Kenapa? Karena toh nanti besok pagi buka pintu ada makanan. Kalau sekarang ini nanti saudara pulang, tidur, lalu besok pagi buka pintu, ada makanan, seneng gak? Buka, ada bubur misalkan gitu. Buka, kue tiaw. Pilihannya banyak, kue tiaw ada, bubur ada, apalagi sukyo. Wow, banyak lah sudah gitu ya. Sekira-kira saudara terhibur gak ya? Terhibur. Lalu saudara bilang apa? Tuhan supaya besok ada lagi. Begitu buka, nggak ada. Buka ada bill, bayar yang kemarin, misalkan begitu. Coba gimana gini? Ya tahu begitu saya nggak ngambil, ternyata hari besoknya ada tagihan, tolong bayar yang kemarin. Gitu. Terhibur kan ya? Baru satu kita membayangkannya aja luar biasa tuh. Apalagi kalau Tuhan izinkan. Tapi percayalah saudara, besok pagi nggak akan ada makanan juga. Nggak, belum, karena memang waktunya belum saudara. Nanti kalau tiba waktunya, kesusahan itu akan mengelilingi dunia ini. Orang percaya tetap akan disertai Tuhan, dipelihara. Kita nggak tahu bentuknya apa. Tapi kita udah punya contoh kan. Apa contohnya? Israel. Makan gratis tiap pagi, ada yang datang nggak perlu order Gojek, GoFood, nggak perlu loh saudara, nggak perlu repot-repot ketik sana ketik sini, datang sendiri dia. Ada waktunya itu. Sekarang belum. Sekarang waktunya saudara kuatkan hati. Sekarang waktunya saudara bekerja dengan hatimu, tapi sambil mengharapkan juga kuasa Allah. Mau begitu? Capek enggak? Oh iya, tapi percayalah lebih capek kalau mengeluh. Kan begitu? Maka saudara bikin rumusnya. Secapek-capeknya kita bekerja, taruh di pintu. Secapek-capeknya bekerja, masih lebih capek mengeluh. Sesusah-susahnya orang belajar dari nggak tahu menjadi tahu, lebih susah untuk menguatkan hati dari nggak mau menjadi mau. Itu bikin rumus ya. Supaya nanti kalau saudara buka lemari pakaian, lemari rias, pintu rumah, saudara lihat, oh iya, saya harus menguatkan hati hari ini karena saya yakin Tuhan beserta. Sesusah-susahnya hidup saya hari ini tetap lebih susah kalau saya kecut hati. Sesusah-susahnya saya nggak bisa apa-apa, kalau belajar tetap akan bisa. Lebih susah kalau saya nggak mau ngapa-ngapain. Kalau sudah nggak mau ngapa-ngapain, sudah orang pinter pun jadi bodoh. Betul? Orang yang paling bisa pun jadi nggak gerak karena memang tidak mau. Jadi begitulah anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini kita baru masa persiapan ya. Makanya 3 kali Yosua bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu kira-kira apa yang sekarang Yosua lakukan? Ini kan baru Tuhan bicara dengan Yosua. Kira-kira setelah itu apa yang Yosua buat? Nah, mari kita lihat ayat 10. Ayat 10 sampai ayat 11. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya,
Jalani seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakan bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Siapin bekalnya. Bekal orang Israel ini dalam periode ini, kalau saudara lihat dalam catatannya kitab Keluaran, mereka hanya tinggal 3 hari lagi mendapatkan mana. Kira-kira apa yang mau dikumpulin bekalnya? Kan tadi sudah dijelaskan, mana nggak boleh disimpan. Lewat tengah hari dia mencair. Nanti baru ada lagi pagi. Sementara sampai di periode ini, mana itu hanya tinggal 3 hari lagi turun. Nanti saudara akan baca di pasal 3. Begitu orang Israel sudah nyebrang dan masuk ke Gilgal, mana berhenti. Mana berhenti. Lalu kira-kira yang mau dibekal apa dong? Kan mana gak bisa dibekal. Ada bekal makanan mereka. Udah 40 tahun lewat ini. Udah tinggal hari-hari sisa. Biasanya bekalnya masih ada nggak kalau sudah mau deket-deket? Udah makin habis. Apa yang mau dibekelin? Sebenarnya perbekalan ini disiapkan saudara untuk menunjukkan bahwa hari-hari mereka sudah tinggal sedikit lagi untuk mencapai tugas, mencapai perjalanan akhir mereka. Maka berapa banyak pun yang bisa dibekelin, yang bisa dibungkus, bukan lihat jumlahnya. Aduh, ikut Tuhan kok cuman begini yang saya dapat, ikut Tuhan cuman begini yang rezeki saya. Gak usah dihitung yang begituan, saudara. Yang penting saudara kumpulkan saja, lalu saudara jalani hidup saudara dengan percaya. Sisanya Allah yang akan menambahkannya. Itu aja. Sisanya Allah yang akan menambahkannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tapi cerita tentang itu di dalam perjanjian lama banyak. Ada orang yang sampai bahkan minyaknya gak pernah habis-habis. Padahal tempatnya gak banyak. Wih, kalau punya pengalaman gitu enak saudaranya. Saudara punya tabung gas 3 kilo. Tapi gak bisa habis. Setahun masih ada melulu. Wih, enak gitu ya. Setiap cetek, wih ada. Yang lain udah habis 1-2 minggu, saudara cetek masih nyala lagi. Gitu. Pengen gak begitu? Pengen ya. Kalau kemudian saudara cerita, kalau pengen begitu datang ke gereja Lusufan tuh. Datang ke pendeta saya tuh, ntar ditumpang tangani tabung 3 kilo. Saya nggak pinter saudara, tumpang tangan langsung berisi 1 tahun. Ya. Karena di jari saya nggak ada gas alami. Tapi itu menunjukkan bahwa bukan masalah banyak kecilnya saudara kumpulkan. Hati saudara. Saudara masih mau berharap nggak sama Tuhan, itu saja. Maka apa yang Yosua perintahkan ini. Yang penting 3 hari ini sudah akan menjadi hari terakhir perjalananmu. 3 hari ini kita akan masuk ke tanah Kanaan. 3 hari loh saudara. Dari keselamatan, ya, sayangnya saya enggak kasih gambarnya. Nanti saya kasih gambarnya. Dari salib, dari keselamatan itu, ya, masih ada 3 hari Tuhan berikan kepada manusia untuk menjalani kodratnya ini sebagai manusia. Pernah ingat gak dulu ya saya kasih pelajaran Alkitab akhir zaman, itu kan ada 7 busur gitu. Ya. Siapa tahu mungkin kalau gambarnya masih ada, tapi kalau susah sudah gak apa-apa. 4 busur di depan salib, 3 busur di belakang salib. Jadi salib itu menjedah antara 4 busur pertama dengan 3 busur kedua. Itulah yang kemudian dikenal 2 busur pertama setelah salib itu yang dikenal dengan zaman anugerah. Zaman gereja.
sekarang. Satu busur terakhir itu nanti akan terjadi di zaman yang masih di depan kita, yang disebut dengan zaman kedamaian. Itulah Sabatnya. Jadi 3 hari ini termasuk juga dengan Sabatnya, saudara. Yosua berkata, kumpulkan bekalmu, 3 hari kita akan menyeberang. Keselamatan diberi, sejak keselamatan tidak diberi, tidak serta-merta itu akan kita raih dalam bentuk yang paling sempurna. Allah izinkan kita berjalan dulu. Allah izinkan kita untuk menjalaninya dulu, mempertahankannya dulu. Kalau Tuhan mau, ini ya, kalau Tuhan mau, waktu Yesus datang, lalu dia mati di salib, keselamatan diberi. Kalau Allah mau, hari itu semua orang yang percaya mendapat tubuh kebangkitan, ceritanya jadi lain. Dari hari itu, saudara, dari 2000 tahun yang lalu cerita tentang kematian Yesus, maka harusnya semua orang percaya sudah di sorga. Kalau Allah mau. Tapi Allah punya kehendak lain. Setelah kematian Yesus, kebangkitan Yesus, naiknya Yesus ke sorga, Tuhan masih berikan waktu lagi. Totalnya ada 2 plus 1. 2000 tahun, termasuk masa yang sekarang kita masih jalani, dan 1000 tahun masa yang masih di depan kita. 3 hari. Baru nanti masuk yang disebut dengan tanah permai. Saudara masuk surga enggak? Nah, cuma 1 orang. Masuk surga enggak? Masih lemah. Kedinginan atau udah mulai jam ngantuk? Masuk surga enggak? Ditawarin yang enak, saudara enggak mau. Mau es krim? Masuk sorga enggak cuman bilang, Tuhan angkat saya hari ini ke sorga. Enggak. Hari ini pun kalau saudara mati, percayalah saudara belum masuk sorga. Belum. Saudara masih akan masuk ke taman Tuhan namanya. Bahasanya orang sana Firdaus. Gitu. Belum sorga. Jadi jangan saudara pikir mati sekarang masuk sorga. Belum. Sorga itu masih antri, saudara. Ya. Tapi gimana dong dengan orang-orang yang sudah mendahului saya? Kan waktu dikhotbahin, kekasih kita ini sudah ke sorga. Iya, itu bahasa penghiburan. Kalau di penghiburan nanti dibilang, oh ini kekasih kita belum ke sorga, masih di awang-awang. Oh stres semua nih saudara satu rumah. Nih saya kasih tahu, orang-orang yang hidup benar, ketika dia mati, dia belum ke sorga, tapi dia sudah ada di taman Tuhan namanya. Bahasa orang Israel menyebutnya Firdaus. Taman Tuhan ini sorga apa bukan? Bukan, tapi sudah serasa sorga. Taman Tuhan atau Firdaus bukan sorga memang, tapi sudah serasa sorga karena sudah ada kekekalan di sana, sudah ada kedamaian di sana, tapi tetap belum sorga. Ya sebutlah kalau saudara mau bandingin itu, ibaratnya kalau saudara masuk mall, ini baru lobinya. Nah gitu, tapi udah bisa ngerasain AC-nya, udah bisa lihat pemandangan, banyak makanan ternyata di mall ini, tapi belum bisa masuk mall, baru di lobinya, cuman udah adem di situ. Begitulah kira-kira taman Tuhan ini. Nanti dari taman Tuhan ini nunggu semua orang-orang benar itu akan datang semua ngumpul, baru Tuhan kasih tubuh baru, tubuh kebangkitan. Baru dengan tubuh kebangkitan itu kita masuk ke sorga. Nah itu perlu waktu 1000 tahun. Gitu saudara. 1000 tahunnya nanti di depan kita, belum.
Kita masih hidup di hari kedua dari keselamatan yang Tuhan beri lewat kayu salib ini. Pengen dong hari itu. Pengen dong saya nikmati hari itu. Masih di bumi tapi serasa sorga. Semua pengen. Saya tanya sama saudara, pengen gak masuk nih di hari yang ketiga itu? Hari yang saya sebut perhentian tadi. Hari yang saya sebut dengan hari kedamaian. Belum sorga, tapi itu sudah serasa sorga. Masih di bumi itu. Masih di bumi, saudara. Masih di sini. Tapi tubuh kita itu sudah mendapatkan struktur yang baru. Gak sama dengan ini. Gak sama, gak akan mati. Gak akan mengalami kematian. Tapi tetap bukan sorga. Mau gak masuk di situ? Mau gak? Ini saya tawarin nih sama saudara, tapi saya gak punya tiketnya. Saya cuma nawarin kepada saudara, kalau saudara mau, rahasianya cuma 2. Apa itu? 1, kuatkan dan teguhkan hati saudara. Yang kedua, lakukan firman Tuhan, jangan menyimpang kiri dan ke kanan. Siapa mau, dia boleh turut. Kalau saudara lakukan itu, sampai dengan waktunya nanti Tuhan datang, lalu kemudian saudara masuk di hari perhentian itu. Belum di sorga itu saudara ya. Lagi sekali saya katakan, itu belum di sorga, tapi sudah serasa sorga. Terus dari situ kemana? Nah, dari situlah baru saudara akan masuk sorga. Jadi sorga itu masih jauh saudara. Makanya jangan dulu pengen mati. Ya, kalau ada yang sakit-sakit gak sembuh, duh Tuhan mati aja, jangan. Masih jauh sorga itu. Nanti ujung-ujungnya di 1000 tahun kita ketemu lagi. Ya masih di sini gitu. Kenapa? Nanti kita ke sorga tuh bareng-bareng. Tuhan mau kita ke sorga bareng-bareng. Jadi kalau masih ada yang mati duluan, mati belakangan, itu dikumpulin dulu nanti ini di Firdaus. Dikumpulin nanti, kita ketemu lagi nanti di hari ketiga itu, di hari perhentian. Ketemu, makanya jangan buru-buru masuk sorga. Tuhan mau masuk sorga itu bareng-bareng kita semua. Haleluya. Ada yang susah sini, mau cepat mati, gak usah merindukan sorga duluan saudara. Rindukan saja hadirat Tuhan. Percayalah Tuhan datang, tempat saudara itu serasa sorga nanti. Hadirat Tuhan yang akan datang memenuhi ruangan saudara, kamar muka, ruang doamu. Itu akan serasa sorga nanti. Itu maksudnya. Cuma nih kuatin hati dulu dong. Gitu. Kalau enggak, begitu saudara sakit, capek, udahlah Tuhan. Mau gini-ginilah. Ya udah gitulah gitu. Kan saudara yang minta mau jadi gini gitulah, ya begini begitulah juga. Kuatkan dan teguhkan hati saudara. Tuhan kita menyertai kita. Itulah. Jadi sudah tahu ya Immanuel itu seperti apa? Immanuel itu menyertai saudara. Setiap saudara bergerak kemanapun, aku menyertai. Tiap kakimu melangkah, aku sertai. Tuh sudah ngerti kan Immanuel itu seperti apa? Bukan cuma menyertai dari jauh, kemudian kayak ada drone gitu ngelihat kita dari jauh. Oh enggak saudara. Tiap tapak kakimu Tuhan sertai. Jadi apa yang engkau hadapi, apa yang engkau rasa, Allah beserta. Bahkan di kitab Ibrani dikatakan dia imam besar yang mengerti kelemahan saudara. Artinya detik ke detik yang saudara rasa dia tahu. Karena semua perjalanan hidupmu tapak demi tapak dia ikut ada. Makanya kalau ikut Tuhan itu sungguh-sungguh. Karena Tuhan menyertai kita juga dengan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan juga harus sungguh-sungguh. Mau masuk surga? Ya kan udah lebih mantap. Kalau udah mantap saya baru selesai khotbah. Kalau belum saya sambung lagi khotbahnya saudaranya sampai mantap. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian pujian dan syukurku. Ku bawa kepadamu. Mari kita berdiri. Karena hidup kita ini adalah penyembahan saudara. Berikanlah itu kepada Tuhan. Hari ke hari, waktu ke waktu, saat ke saat.
Sebagaimana Allah menyertai kita dari detik ke detik, ikut Tuhan, sertakan Tuhan dalam hidup saudara juga detik per detik. Sama seperti Dia menyertai kita. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Berikan hati saudara kepada Tuhan. Mungkin saudara merasa bahwa sebagai anak Tuhan saya sudah berikan waktu saya. Setiap ibadah saya berusaha untuk hadir. Baik, itu baik saudara. Atau saudara juga berkata, saya juga sedang belajar melakukan firman Tuhan. Supaya setiap dari rezeki saya ada bagian Tuhan yang saya berikan. Itu juga baik. Saudara bisa beri waktumu untuk Tuhan, baik. Saudara bisa berikan bahkan sebagian dari rezeki saudara kepada Tuhan dalam bentuk korban, itu juga baik. Tapi jauh lebih baik saudara berikan hati saudara kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan panggilan ilahi. Tidak banyak orang yang mau mengikut Tuhan dengan hatinya. Ada yang ikut Tuhan karena memang ingin diberkati. Begitu gak diberkati dia tinggalkan Tuhan. Ada ikut Tuhan yang memang ingin dipakai di gereja. Begitu gereja belum pakai, akhirnya dia keluar cari gereja lain dan terus begitu hidupnya. Ikut Tuhan karena saudara ingin bersekutu dengan Tuhan. Bukan cari yang lain. Ikut Tuhan karena saudara ingin ketenangan dari Tuhan. Ikut Tuhan karena saudara ingin hidup bersama dengan Tuhan sampai nanti di sorga. Itu motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Maka apapun yang saudara alami, tetap saudara siapkan bekal saudara. Sedikit atau banyak, tunjukkan bahwa saudara tetap ingin berharap kepada Tuhan. Karena sedikit bukan berarti berkekurangan saudara. Banyak juga belum tentu berkelebihan. Semuanya itu Tuhan sediakan untuk mencukupi kita. Asal kita juga berikan hidup kita kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga
segenap hidupku persembahkan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkau tilik kami siang ini, sore ini. Engkau tahu hati kami Tuhan, kalau kami mungkin sedang menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tuhan panggil kami kembali, sadarkan kami. Kami ingin berbalik. Kalau kami mungkin telah dikalahkan oleh kelelahan hati, kami nggak sabar, kami menggerutu. Kami mungkin telah kalah karena membandingkan dengan orang lain. Tuhan ampuni kami. Karena berkat Tuhan bukan untuk diperbandingkan. Berkat Tuhan itu untuk disaksikan. Karena berkat Tuhan sendiri adalah satu kesaksian, kepercayaan yang harus disaksikan. Maka Tuhan tolong kami umat-Mu, supaya tiap-tiap hari kami tetap menjalani hidup ini sesuai dengan perintah-Mu. Jalanilah setiap tapak demi tapak, itu akan aku berikan kepadamu. Mungkin memang bukan menjadi tuan tanah atau pemilik tanah, tapi artinya Tuhan perluas berkat kami. Tuhan akan tambahkan berkat-berkat kami, sehingga cukup untuk seisi rumah untuk anak cucu kami. Karena Tuhan yang perluas. Karena setiap kami berusaha, tapak demi tapak Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tolong kami, tolong umat-Mu, supaya dalam hidup kami mengutamakan persembahan tubuh kami. Kami sudah bisa memberi waktu kami, itu baik. Kami sudah bisa memberikan sebagian rezeki kami, itu baik. Tapi kami ingin juga melengkapi dengan memberikan hidup kami sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai umat-Mu. Dan dalam penyertaan Tuhan, biarlah umat Tuhan ini bersemangat untuk merenungkan firman siang dan malam. Dan melakukannya tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Berkati umat-Mu Tuhan. Kawali dan sertai mereka hari ke hari. Apapun yang mereka buat, mereka lakukan. Dari keluar rumah hingga masuk ke dalam rumah, Tuhan pagari. Jauhkan dari bahaya celaka perbuatan jahat orang lain. Kami pulang sebentar tempat ini juga Tuhan jagai. Perjalanan kami jauh maupun dekat. Berjalan kaki itu berkendaraan, Tuhan halaukan dari bahaya celaka dan perbuatan jahat orang lain. Tuhan sertai kami dengan berkat. Berkat yang cukup untuk rumah tangga kami, seisi rumah kami, anak cucu kami ya Tuhan. Dalam pergumulan kami masing-masing, Tuhan mencukupkan, Tuhan memelihara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Rekan-rekan kami yang lain juga Tuhan beserta yang tidak bersama dengan kami. Kendala-kendala mereka hadapi, Tuhan yang akan campur tangan untuk menolongnya. Buka jalan baru jikalau mereka tidak menemukan jalan baru. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Di dalam nama Yesus kami berdoa memohon kuasa Tuhan dan belas kasihan ini, supaya teman-teman kami dapat berkumpul kembali dengan kami bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan mau berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan
Jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin.